Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Perkenalkan, nama saya Rodia dari SMKN Negeri 1 Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Perkenalkan, nama saya Janal Muhammad Hamdan dari SMKS Al Ibrahimiyah Cianjur. Perkenalkan, saya Laila Widya SPD dari SDN Negeri Ciranjang 2, Kabupaten Cianjur. Selamat menyaksikan. Ya, kucing kami. Tuh, ini mah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Widya. Saya ada CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Kali ini saya bertindak sebagai supervisor dan akan melakukan pengamatan mengenai coaching terhadap rekan saya, yaitu Pak Jena sebagai coach, kemudian Bu Rodia sebagai coaching. Pada kesempatan kali ini tentunya dalam percakapan coaching ini ada mungkin saya pertama akan berbincang dulu dengan Pak Jena, dia sebagai coach. Ini sesuai dengan alur coaching ya, Pak Jena. Tentunya dalam observasi kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi dulu mengenai coaching tersebut, yaitu salah satu lembar penilaian yang mungkin akan saya lakukan terhadap Pak Jena, yaitu bagaimana Pak Jena menggunakan prinsip coach, kemudian diantaranya yaitu sebagai kemitraan, kemudian proses kreativitasnya seperti apa dan memaksimalkan potensinya seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi inti dari coaching tersebut. Di sini berarti harus melakukan presentasi dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Nah, terkait dengan alur rasa, ini tentunya kita harus mengingat bahwa dalam coaching ini harus kita perhatikan dengan alur rasa tersebut. Itu yang nantinya akan mencapai tujuan apa yang diharapkan sebagai coaching ya Pak. Kemudian yang selanjutnya yaitu menerapkan alur Tirta. Di sini yaitu diantaranya bagaimana Bapak menentukan tujuan, identifikasi terhadap rencana dan tanggung jawab terhadap coaching tersebut. Baik, sebagai sebelum mulai tentunya ini Pak Jena ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan, yaitu kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan terkait dengan kompetensi coaching tersebut. Baik, untuk sesi coaching kali ini saya potensi inti yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu, di mana nanti saya akan beri fokus mendengarkan coaching pada saat menyampaikan masalah. Ya, jadi mendengarkan Aktif ya. Nah, kemudian bagaimana yang nanti Bapak ingin amati dalam coaching tersebut? Baik, pada saat nanti saya coaching mungkin yang harus diamati itu adalah apakah saya sudah mendengarkan aktif si coach menyampaikan masalahnya atau belum, sesuai dengan rubrik yang tadi Ibu sudah pegang. Iya baik, bagus sekali itu Pak Jena. Kemudian bagaimana penilaian Pak Jena sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan dalam kompetensi coaching ini? Baik, saya berusaha untuk mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach nantinya. Tapi ada beberapa mungkin nanti saya fokus mendengarkan saya mungkin agak teralihkan nanti ketika ada gangguan, mungkin ada telepon masuk ataupun pesan masuk seperti itu. Iya betul sekali ya Pak. Mungkin itu harapan yang sangat baik sekali. Dan harapan mungkin untuk observasi saat ini nih, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih untuk terkait dengan coaching ini? Baik, harapan saya ketika nanti disupervisi oleh Ibu, saya mendapat umpan balik yang konkret agar bisa saya lebih mendengarkan aktif selama melakukan coaching kepada coaching nanti. Ya, tentunya dalam mendengar keaktifan ya Pak ya, dalam coaching tersebut. Nah, bagaimana cara Bapak menilai performa dari keaktifan tersebut? Nah, nanti mungkin di situ kan sudah ada rubrik. Nah, saya kan Ibu nanti mengamati
coaching yang dilakukan saya kepada Bu Rodia. Mungkin seperti itu Bu untuk indikator-indikator yang ingin dikembangkan pada saat coaching kali ini. Oke, terima kasih. Itu cukup menarik sekali ya Pak Jen. Untuk sesi di coaching kita hari ini, nanti silakan Pak Jenal melakukan coaching tersebut bersama rekan Bapak yaitu Bu Rodia. Silakan untuk sesi coachingnya dilakukan dan di sini saya akan menunggu, akan menyimak mungkin dari coaching antara Pak Jenal bersama Ibu. Setelah nanti terlaksana coaching tersebut nanti mungkin saya akan kita berbicara lagi ya dengan Pak Jenal. Silakan Pak Jenal untuk memulai percakapan coaching bersama Anda Ibu Rodia. Siap, baik. Izin untuk memulai Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Rodia. Waalaikumsalam Pak Jen. Ya, selamat siang Bu Rodia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Jen? Baik, saya juga alhamdulillah baik. Kemudian juga terima kasih. Saya juga mendengar bahwa Ibu sedang mengalami tantangan terkait kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Bisa Ibu ceritakan lebih detail tentang masalah tersebut, Bu? Iya Pak, siswa saya cenderung asik selama pembelajaran matematika. Mereka cenderung jarang bertanya atau menjawab pertanyaan dan sepertinya kurang antusias dalam mengikuti pelajaran matematika tersebut. Baik, terima kasih sudah bercerita. Kemudian, mari kita mulai dengan tujuan. Apa yang ingin Ibu capai terkait masalah coaching kali ini? Tujuan saya siswa lebih aktif berpartisipasi, mungkin dalam bertanya, dalam menjawab soal, dan dalam diskusi dalam pembelajaran tersebut. Baik, itu tujuan yang bagus, Bu Rodia. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Menurut Ibu, apa penyebab utama kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika? Saya pikir ada beberapa penyebab. Pertama, mungkin siswa merasa matematika itu terlalu sulit gitu ya, saya tahu. Jadi mereka ragu untuk bertanya. Kedua, mungkin terlalu banyak menggunakan metode ceramah. Jadi siswa merasa bosan. Yang ketiga, saya belum banyak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja sama dalam kelompok atau berdiskusi. Menarik sekali, Bu Rodia. Terima kasih atas analisisnya mengenai materi yang dianggap sulit. Apa pendapat Ibu atau Ibu sudah mencoba pendekatan yang lebih sederhana untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit itu, Bu? Saya mencoba menjelaskan secara sederhana, tetapi sepertinya siswa masih kesulitan untuk memahami, terutama saat soal menjadi lebih kompleks, Pak. Baik. Dari masalah yang Ibu utarakan, bagaimana jika kita mencoba menggunakan lebih banyak contoh praktis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari untuk membantu mereka memahami konsep? Itu ide yang bagus, Kak. Mungkin dengan contoh-contoh yang lebih konkret, mereka bisa lebih mudah memahami materi tersebut. Baik, kemudian terkait dengan metode pembelajaran, apakah Ibu bisa menggunakan metode lain selain ceramah? Kemudian, apakah Ibu pernah mencoba menggunakan pendekatan yang lebih interaktif? Belum banyak sih, Pak. Saya biasanya lebih sering menjelaskan materi dan memberi latihan soal, tapi mungkin perlu banyak aktivitas yang melibatkan siswa. Bagus. Kita sudah melihat beberapa area yang bisa ditingkatkan. Menurut Ibu, dari semua penyebab ini, mana yang paling perlu diperbaiki terlebih dahulu? Saya pikir metode pembelajaran saya sih Pak yang lebih variatif dan lebih melibatkan siswa lebih aktif. Baik, mari kita fokus pada hal itu saja. Kemudian rencana Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika yang Ibu ampu seperti apa, Bu? Saya mencoba memperbanyak berdiskusi kerja kelompok, selain itu mengajak mereka untuk menyelesaikan soal-soal secara bersama-sama di papan tulis. Ide yang bagus sekali, Bu. Kemudian menurut Ibu, kapan baiknya rencana untuk memulai strategi baru ini? Saya akan memulai pembelajarannya di minggu depan saat pembelajaran saya di
Baik, bagus sekali rencananya. Kemudian Bu Rodia, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan strategi ini berjalan dengan konsisten, Bu? Saya akan membuat jadwal yang jelas untuk setiap aktivitas saya dan menyiapkan materi dengan variasi yang lebih menarik. Saya juga akan mengamati respon siswa dan mengevaluasi apa yang sudah berhasil dan apa yang harus diperbaiki. Sangat baik, Bu, luar biasa. Kemudian bagaimana saya bisa mendukung Ibu dalam proses ini? Saya mungkin akan meminta masukan dari Bapak jika ada kendala atau jika ada siswa yang pasif, meskipun metode baru ini sudah diterapkan. Tentu. Saya akan dengan senang hati membantu Ibu. Semoga rencana ini berhasil dan siswa lebih aktif dalam pembelajaran matematika. Terima kasih banyak Pak Jen, saya merasa lebih siap dengan strategi ini. Baik, sama-sama Bu Rodia. Terima kasih sudah menceritakan masalah Ibu dan kemudian saya bisa memberikan arahan Ibu untuk Ibu bisa memecahkan masalah itu. Mungkin sesi coaching kali ini saya ucapkan terima kasih untuk Ibu. Selamat berjumpa mungkin nanti di kesempatan jika Ibu ini melakukan coaching dengan saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Jen, terima kasih. Ya, Iya baik, sungguh luar biasa sekali ya coaching hari ini antara Pak Jena dengan Ibu Rodia. Oke, untuk dari Pak Jena ya, dalam percakapan coaching yang barusan Bapak lakukan, yaitu bagaimana Bapak menilai performa dari Ibu Rodia, seorang Ibu Rodia tersebut. Baik, saya merasa sudah cukup hadir mendengarkan aktif, tapi mungkin tadi ada beberapa momen yang mendengarkan aktif saya itu agak kurang karena mungkin agak bising gitu suasananya. Iya baik Pak. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Baik, jadi pada saat tadi melakukan coaching saya agak teralihkan pendengarannya, jadi saya kurang fokus mendengarkan karena ada gangguan lain Bu. Iya, tentunya ya ke depannya mungkin ya akan lebih fokus kembali. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Jen? Baik, dengan senang hati Bu. Iya, saya di sini mengamati ya bahwa benar apa yang dikatakan oleh Pak Jen bahwa dalam coaching tersebut antara Pak Jen dengan Bu Rodia itu kurang banyak sekali yang terganggu, yaitu kurang karena atau ya tidak terlalu konsentrasi dengan hal ini ya Pak. Oke. Namun saya juga melihat ada beberapa kali yang terlihat terganggu ya ketika Bapak melakukan coaching tersebut. Bagaimana apa sih yang Bapak pikirkan, kenapa ini sampai sedemikiannya ini untuk di dalam coaching tersebut sampai kenapa memikirkan hal apa sih? Baik, untuk memikirkan hal saya kira saya tidak memikirkan apa-apa. Mungkin tadi saya kurang fokus atau terganggu itu karena ada suara-suara bising dari luar. Itu mungkin Bu tadi ada suara motor lewat, ada dua anak-anak bermain. Jadi mungkin suasananya itu harus benar-benar kondusif. Iya bagus, itu sekali Pak Jen. Nanti benar-benar kedepannya bisa akan terlaksana lebih fokus lagi di sini. Alhamdulillah di sesi coaching yang Bapak barusan lakukan dengan Ibu Rodia ini sudah berjalan cukup baik ya Pak Jen. Semoga nanti kedepannya kita dapat lagi melakukan saya pribadi terutama melakukan observasi kembali bersama Pak Jen dan Ibu Rodia. Mudah-mudahan di lain hari saya sama-sama juga untuk belajar nih ya Pak. Kita fokus dalam melaksanakan alur coaching tersebut sesuai yang tadi saya informasikan di sini bahwa Pak Jena sudah melakukan beberapa penilaian yang diharapkan dari coaching tersebut, yaitu prinsip coachingnya sudah ada, kemudian kompetensi inti dari coachingnya sudah ada, dan terkait dengan alur pilkada rasanya itu sudah tampak. Baik Ibu, terima kasih atas hasil pengamatannya Bu. Ya sama-sama Pak Jena. Mudah-mudahan di lain hari kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
kasih atas kehadirannya dari Pak Jana dan Ibu Nadia. Oke,